Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Azharania Nur Fatimah dengan NIM 24022006. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan membahas tentang materi di pertemuan ke-15, yaitu transisi PAUD di SD dengan mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini. Dosen pengampu Ibu Tisna Syafnita, MPD. Poin yang pertama yaitu hakikat transisi PAUD di SD. Transisi PAUD merupakan proses perpindahan peran anak sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan belajar yang baru. Transisi yang baik membantu anak beradaptasi secara emosional, sosial, dan akademik. Yang kedua yaitu tujuan transisi PAUD di SD. Kegiatan transisi PAUD sampai SD secara khusus bertujuan untuk kesiapan bersekolah lulusan TK saat meneruskan ke jenjang sekolah dasar dan secara umum bertujuan agar yang pertama, menempatkan kegiatan pembelajaran TK dan sekolah. Yang kedua, membangun sikap positif terhadap belajar. Yang ketiga, membangun persiapan untuk mengikuti pendidikan dasar. Yang keempat, menjabatani peralihan jenjang pembelajaran. Dan yang terakhir, menyiapkan anak yang siap untuk bersekolah. Nah, yang ketiga atau yang C, prinsip penerapan transisi. Ada 5 prinsip dan aspek yang penting dari penerapan transisi ini yaitu: yang pertama, kesiapan dalam bersekolah. Kesiapan bersekolah anak biasanya ditandai dengan kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, berinteraksi dengan teman sebaya, serta mengelola emosi dalam konteks belajar. Yang kedua, gerakan transisi yang menyenangkan. Penerapan transisi yang menyenangkan sangat penting untuk mengurangi stres dan tekanan pada anak. Hal ini dilakukan melalui kegiatan yang menarik dan mendukung, agar anak merasa senang dan aman, nyaman saat memasuki lingkungan baru. Yang ketiga, penguatan pembelajaran yang bersangkutan. Strategi ini melibatkan kolaborasi antar guru PAUD dan SD untuk menciptakan kerangka pembelajaran yang harmonis dan romantis. Yang keempat, asesmen awal. Asesmen awal pada minggu pertama sekolah sangat penting untuk memahami kemampuan dasar siswa. Hal ini membantu guru dalam merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa, terutama bagi mereka yang belum memiliki pengalaman di PAUD. Biasanya, ada anak yang langsung masuk SD dan tidak TK terlebih dahulu atau PAUD terlebih dahulu. Yang kelima, lingkungan belajar yang kondusif. Membangun lingkungan belajar yang kondusif merupakan kunci dalam mendukung transisi yang efektif. Ini mencakup penyediaan fasilitas yang ramah anak, serta mendukung dari orang tua dan komunitas pendidikan untuk menciptakan konsistem atau ekosistem yang mendukung perkembangan anak. Nah, ada kendala yang dialami anak dalam transisi PAUD ke SD. Yang pertama, jam sekolah lebih panjang. Biasanya, anak SD masuk lebih pagi dibandingkan PAUD. Di SD, biasanya jika terlambat akan dihukum atau dimarahi oleh guru. Tapi, kalau di PAUD, anak yang terlambat itu hanya dibilangin dan tetap disayang-sayang oleh gurunya. Yang kedua, tidak ada mainan di kelas. Karena sudah di SD, jenjang SD, itu tidak ada mainan lagi. Di SD biasanya hanya menyediakan pondok belajar untuk anak. Dan yang terakhir, cara mengajar yang berbeda. Biasanya di PAUD, guru mengajar dengan bermain, bernyanyi, bahkan bersenang-senang. Biasanya guru memiliki kerincing untuk belajar sambil bernyanyi dengan anak-anak PAUD. Tapi, jika di SD, guru mengajar di papan tulis saja. Bahkan, belajar sambil bernyanyi itu jarang sekali ya di SD. Mungkin hanya saat ice breaking saja ya, atau saat supaya anak-anak lebih senang lagi belajarnya. Itu hanya terjadi di kelas 1 atau di kelas 2 SD. Mungkin hanya itu saja penjelasan saya tentang transisi PAUD di SD. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nona pulang kuliah ke tambah manisa. Ade nona aduh mama pulang kuliah dari Jawa kulit putih rambut lurus suti.